Selamat pagi siswa kelas 10 IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola, ya. Apakah kalian pernah mengamati saat seseorang itu bermain bola basket? Saat dia melemparkan bola ke dalam ring, maka lintasan yang dibentuk oleh bola basket itu adalah gerak parabola. Nah, tetapi apakah memang dalam kehidupan sehari-hari gerak parabola ini juga melibatkan fisika? Mari kita lihat video berikut.
Bagaimana tanggapan kalian setelah menyimak video barusan? Tentu saja video barusan itu sifatnya parodi ya, sifatnya hanya lelucon. Jadi menerapkan fisika dalam gerak parabola tidak sampai segitunya ya. Kalian bermain basket harus mengukur tinggi ringnya, harus mengukur diameter ringnya, kemudian harus menghitung tekanan bolanya, kemudian mengambil meja untuk menghitung rumus yang segitu rumit. Bisa-bisa kalian sudah kalah dulu timnya dalam bola basket ya, karena terlalu banyak ngitung. Nah, tetapi itu menunjukkan bahwa gerak parabola itu bisa dihitung ya, bisa digambarkan geraknya dalam matematika oleh fisika ya. Jadi di fisika kita bisa menghitung kejadian itu. Nah, kita akan langsung belajar mengenai gerak parabola. Sekarang kita akan belajar mengenai gerak parabola. Gerak parabola ini merupakan perpaduan dari GLB, gerak lurus beraturan, dan juga GLBB. Jadi, GLB dalam gerak parabola itu berlaku untuk gerak horizontalnya, gerak mendatarnya. Sedangkan GLBB itu berlaku untuk gerak vertikal atau gerak ke atasnya. Karena kalau kita lihat, gerak parabola pada bidang datar itu dihasilkan oleh kecepatan awal yang memiliki sudut elevasi theta. Anggap saja di sini simbolnya theta ya. Jadi karena dia itu dilempar dengan kecepatan awal tertentu V0 dengan sudut tertentu theta, maka gerak ini memiliki dua komponen ya. Kecepatannya awalnya sudah memiliki dua komponen, yaitu V0 yang diproyeksikan ke sumbu X menjadi V0X dan V0 yang diproyeksikan ke sumbu Y menjadi V0Y. Dan ini akan terus berlaku sampai sepanjang gerak parabola itu ya. Kalau kita lihat di semua titik, maka kecepatan gerak parabola ini selalu diproyeksikan menjadi Vx dan Vy. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari bagaimana menghitung gerak parabola pada setiap titiknya. Bisa buka buku kalian halaman 184. Kita bisa menggunakan contoh berikut. Misalnya ada sebuah bola yang dilemparkan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dari tanah ya, dan sudut elevasinya adalah 37 derajat. Percepatan gravitasinya diketahui. Tentukan kecepatan bola pada 1 detik pertama. Kedua, tentukan posisi bola pada saat 2 sekon pertama. Kita bisa gambarkan gerak parabola seperti ini ya. Kita bisa beri nama titik-titik untuk posisi-posisi tertentu ya. Misalnya titik awalnya ini adalah titik 0. Kemudian titik saat mencapai ketinggian maksimum atau tinggi maksimumnya adalah H. Kemudian titik saat mencapai jarak terjauh adalah S ya. Nah, kalau kita lihat kecepatan dari gerak parabola ini diproyeksikan menjadi dua ya. Jadi V0-nya karena miring berarti dia diproyeksikan menjadi V0X dan V0Y. Kita kemarin sudah belajar mengenai vektor ya, mengenai ini ya. Jadi memproyeksikan V0X dan V0Y, kita gunakan sudutnya di sini ya. Kalau V0 diproyeksikan ke sumbu X karena ada sudutnya, berarti kita kali dengan cos 37 ya. Dalam hal ini adalah sudutnya, kita tulis theta misalnya simbolnya. Jadi V0X adalah V0 cos theta. Sedangkan V0Y ini adalah V0 sin theta. Nah, setelah kita memproyeksikan sudut-sudut, setelah kita memproyeksikan kecepatan awalnya, kita bisa melihat gerak dari benda ini ya. Benda ini ketika bergerak sepanjang sumbu X, dia tidak terhambat oleh apapun karena dalam hal ini hambatan udara itu diabaikan ya.
sehingga dia tidak terhambat oleh apapun, juga tidak bergesekan dengan tanah. Berarti bisa dibilang bahwa kecepatan di sumbu X akan selalu sama, atau sumbu X-nya ini kecepatannya konstan, ya. Sumbu X kecepatannya konstan. Sehingga sampai kapanpun besarnya Vx itu akan sama dengan V0x, ya. Jadi kalau saya tulis Vx sampai kapanpun atau pada waktu berapapun, besarnya akan selalu sama dengan V0x, yaitu Vx sama dengan V0 cos theta. Sedangkan nilai Vy itu berubah. Kenapa? Karena Vy merupakan gerak vertikal ke atas. Nah, kita tahu kalau gerak vertikal ke atas itu akan diperlambat oleh percepatan gravitasi, ya. Percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah dan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ini akan melambatkan V0y itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat setiap detiknya, ya. Jadi setiap detiknya V0y itu akan dilambatkan sebesar 10 meter per sekon kuadrat oleh percepatan gravitasi. Nah, coba kita akan menghitungnya. Kalau tadi nilai V0x adalah V0-nya 25, cos 37-nya adalah 0,8, ya. Berarti nilai V0x-nya di sini adalah 20, ya, 20 meter per sekon. Sedangkan nilai V0y berarti V0 sin theta atau 25 sin 37. Sin 37 0,6. Berarti 150 meter per 15. Berarti 15 meter per sekon, ya. Nah, kita bisa lihat artinya setiap detiknya kecepatan yang sumbu y ini akan dikurangi oleh gravitasi sebesar 10 meter per sekon. Jadi kalau dia ini kecepatannya 15 meter per sekon, dalam 1 detik kecepatannya akan jadi 5. Kemudian detik berikutnya sudah habis, ya, bahkan lebih. Artinya kalau kecepatannya 15 meter per sekon, berarti dia mencapai ketinggian maksimum itu dalam waktu 1,5 detik, ya. Jadi dia mencapai titik H itu dalam waktu TH-nya 1,5 detik. Itu kenapa pada titik H, di titik tertinggi, nilai dari Vy itu sama dengan 0. Karena dia sudah mencapai titik tertinggi, ya. Sedangkan nilai Vx itu tetap tidak berubah, ya. Sampai titik H, nilainya dia tetap sama, yaitu 20 meter per sekon. Dalam hal ini sama dengan V0x. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan bola pada saat 1 sekon pertama. Berarti kalau ini detik ke-0 di titik O, detik ke-1 anggap aja di sini, titik A. Berarti saat detik ke-1 ini, dia masih punya kecepatan baik Vx maupun Vy, ya. Nilai Vx-nya tidak berubah. Jadi tetap ada di Vx 1 detik, itu nilainya tetap 20 meter per sekon. Karena gerakan di sumbu X kecepatannya adalah GLB. Sedangkan ketinggiannya atau kecepatan di sumbu Y-nya itu berkurang, ya. 15 meter per sekon. Kalau 1 detik kemudian sudah dikurangi 10 berarti menjadi 5 meter per sekon.
Jadi VY-nya saat 1 detik itu 5 meter per sekon. Sehingga kalau kita jumlah Vx dan Vy, karena ini vektor, berarti kita jumlah secara vektor, ya. Nah, kita akan mendapatkan V saat 1 detik, di mana kita bisa menghitungnya dengan Pitagoras, ya, menjumlahkan vektor. Jadi, V 1 detik adalah Vx kuadrat saat 1 detik, ya, ditambah Vy kuadrat. Ini semuanya saat 1 detik. Berarti Vx-nya 20 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti kita dapatkan 400 ditambah 25. Berarti 425 meter per sekon. 20,6 meter per sekon. Ini menunjukkan kalau gerak parabola yang awalnya kecepatan awalnya 25 meter per sekon itu berkurang. Setelah 1 detik, kecepatannya menjadi 20,6 meter per sekon. Tetapi kita harus ingat, yang berkurang itu bukan sumbu X-nya. Karena komponen sumbu X-nya sama, ya. Awalnya kecepatannya itu 20 di sumbu X. Ketika 1 detik, kecepatannya tetap 20. Akan tetapi untuk sumbu Y-nya, yang awalnya 15, setelah 1 detik berkurang menjadi 5. Ya. Kalau benda ini 1 detik, misalnya kita hitung dulu ya, saat 1 detik, posisi dia tadi adalah X-nya, ini posisi 1 detik, posisi 1 detik, X-nya berarti adalah V0X dikali T, karena Vx dikali T, ya. Karena Vx-nya tidak berubah, berarti nilainya sama dengan V0X, yaitu 20 dikali 1, berarti 20 meter. Artinya dalam 1 detik dia sudah jalan sumbu X sejauh 20 meter. 20 meter. Sedangkan yang sumbu Y, tingginya saat 1 detik bisa kita hitung dengan GLBB. Y-nya berarti VY di rata-rata dikali T. Awalnya 15, kemudian jadi 5. Ya. 15 ditambah 5 bagi 2, waktunya 1 detik. Berarti 20 bagi 2, 10 meter. Jadi posisi dia saat 1 detik adalah X-nya itu 20 meter, Y-nya 10 meter. Jarak mendatarnya 20 meter, jarak vertikalnya 10 meter. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B. Berapa posisi bola pada 2 detik berikutnya, pada 2 sekon pertama? Nah, untuk soal yang B ini, kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya dulu. Persamaan dari gerak parabola, ini kita bisa rumuskan kecepatan awalnya dalam V0 yang diproyeksikan menjadi V0X dan V0Y. Ya. Di mana V0 ini adalah penjumlahan dari V0X dan V0Y. Kecepatan di sumbu X itu adalah Vx yang nilainya selalu sama dengan V0X karena dia GLB. Sedangkan kecepatan di sumbu Y adalah Vy yang nilainya adalah V0Y min GT. Kenapa min GT? Karena kecepatan sumbu Y ini akan dikurangi oleh gravitasi dikali waktunya, ya, setiap detiknya. Dalam hal ini nilai G itu negatif karena dia melawan arah V0Y, arah kecepatan awal di sumbu Y, ya. Nah, untuk menghitung posisi mendatar, kita bisa gunakan
X sama dengan V0 kali cos theta kali T. Sedangkan ketinggiannya Y sama dengan V0 kali sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, tadi di contoh soal yang sebelumnya saya jelaskan, saya menggunakan Y-nya itu adalah VY rata-rata dikali T. Itu tetap bisa digunakan ya. Nah, hanya saja dalam penggunaannya, jika kita mau mengerjakan soal yang B tadi, akan lebih mudah jika kita menggunakan rumus ketinggian yang ini. Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Mengapa? Karena posisi bola pada gerak parabola itu awalnya dia naik ke atas, terus setelah mencapai ketinggian maksimum dia akan turun ke bawah. Sehingga kalau kita menggunakan V rata-rata kali T, kita akan menjumpai kesulitan untuk menentukan arah bolanya itu sekarang ke atas atau ke bawah, gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan persamaan ini, persamaan Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat, ini akan lebih mudah karena secara otomatis kita akan mendapatkan ketinggian dari posisi bola tersebut ya. Rumus substitusi kedua dari GLBB yang VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min GY, yang ini sudah disesuaikan dengan gerak parabola ya. Ini juga tetap bisa digunakan jika waktu tidak diketahui dan berhubungan dengan sumbu Y. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan yang poin B. Untuk yang poin B, posisi bola pada 2 detik pertama. Pada 2 detik pertama, berarti kita bisa tentukan X, ini yang B, posisi saat 2 detik pertama. Berarti X sama dengan V0 atau Vx dikali T. Vx-nya nilainya selalu sama, 20, berarti 20 dikali 2. Sehingga kita dapatkan 40 meter. Sedangkan yang sumbu Y, kita bisa gunakan rumus tadi, V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya adalah 25 ya, sedangkan kalau V0Y, V0 sin theta ini kan adalah V0Y. V0Y-nya adalah 15, berarti kita masukkan 15 kali waktunya 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh Y-nya adalah 30 dikurangi ini ya, berarti kurangi 20 ya. Berarti 10 meter. Artinya saat 2 detik posisi bola itu ada di kejauhan 40, jadi 2 kalinya ini ya. Anggap aja di sini posisinya. Terus tingginya itu sama dengan yang tadi ya. Saat 1 detik. Nah, saat di posisi B, ini kita beri nama posisi B misalnya. Saat di posisi B, berarti kecepatan dia Vx-nya itu tetap 20 ya. Vx-nya tetap 20. Sedangkan Vy-nya itu sekarang turun ya, turun ke bawah. Vy-nya adalah min 5. Nah, bagaimana cara menghitung Vy supaya kita bisa mendapatkan angka ini? Kalau dengan logika kita bisa dengan mudah menentukan ya. Kalau dia tadi setiap detik dikurangi 10, berarti 15 detik pertama jadi 5. Terus setengah detik berikutnya itu sudah habis. Vy-nya 0. Dan setengah detik berikutnya berarti jadi 5 lagi, tapi arahnya
ke bawah. Kalau yang ke atas tandanya plus, berarti yang ke bawah tandanya minus, ya. Nah, kalau kita hitung, kita bisa gunakan persamaan yang tadi. VY saat 2 detik adalah V0Y min GT. V0 sin theta min GT. Dalam hal ini V0 sin theta-nya adalah 15 dikurangi 10 kali 2. Minus 5 meter per sekon. Sehingga resultan kecepatan gerak parabola ini pada detik kedua itu tetap sama, ya. V-nya saat 2 detik adalah akar dari 20 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, sehingga kalau ini kita hitung, hasilnya akan sama dengan yang tadi, ya. Yaitu karena ini minus dikuadratkan, hasilnya tetap jadi plus, berarti akar dari 425. 20,6 meter per sekon. Yang berubah adalah Y-nya, ya. Y-nya hanya berubah tandanya. Tuh. Nah, berikutnya kalian mencoba contoh soal, kita akan bahas setelah itu.